Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esta Amelia dengan NIM C0D022003. Saya dari kelas F, Prodi Perpajakan. Di sini saya mengangkat tema yaitu mengenai pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Saya memiliki 5 topik pembahasan. Yang pertama, apa pengertian pemotongan PPh dari pegawai tetap? Yang kedua, apa penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21? Yang ketiga, apa biaya jabatan dan biaya pensiun? Yang keempat, jelaskan tarif pajak dan penerapannya. Yang kelima, ada cara menghitung PPh pasal 21. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pemotongan PPh pasal 21. Dijelaskan di sini, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Menurut Mardiasmo 2009. Pemotongan pajak PPh pasal 21 yang termasuk yaitu pertama, pemberi kerja. Yang kedua, ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan tenaga sosial, tenaga kerja, dan badan lainnya. Yang keempat, orang pribadi. Yang kelima, penyelenggara kegiatan. Lanjut ke wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada wajib pajak pegawai. Yang kedua ada penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak PPh pasal 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Di sini ada objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan bagi penerima pensiun secara teratur. Yang ketiga, penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat, penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima, penghasilan bagi bukan pegawai. Yang terakhir, imbalan kepada peserta kegiatan. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada penerima penghasilan adalah seorang pejabat, perwakilan diplomatik, dan konsulat dari negara asing. Dengan demikian, penerima penghasilan merupakan orang-orang yang dibantu kepada pihak yang bekerja dan tinggal di Indonesia. Adapun syarat di mana penerima tidak akan dipotong PPh pasal 21 apabila penerima seorang warga negara asing dan tidak menerima penghasilan di luar pekerjaan atau jabatannya di Indonesia, serta di negara bersangkutan yang memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional. Lanjut ke pembahasan ketiga, pengertian biaya jabatan dan biaya pensiun. Yang pertama, pengertian biaya jabatan. Biaya jabatan adalah untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua, ada iuran pensiun atau biaya pensiun. Meliputi iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai atau karyawan kepada dana pensiun. Lanjut ke pembahasan keempat, di sini ada tarif pajak dan penerapannya. Yang pertama, besaran PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 PMK 011/2012, yaitu sebesar 24.300 per tahun untuk diri wajib pajak, ditambah 2.025.000 untuk wajib pajak kawin, ditambah 2.025.000 untuk anak kandung dan anak angkat yang menjadi tanggungan dengan jumlah maksimal 3 orang. Setelah jumlah penghasilan itu setahun dikurangi dengan PTKP, maka dikenakan tarif pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta. 15% untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta. 25% untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta. Dan 30% untuk penghasilan di atas 500 juta.
Meskipun perhitungan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 dihitung per 1 tahun, akan tetapi pemberi kerja atau bendahara memotong PPh pasal 21 saat dilakukannya pembayaran atau penghasilan si wajib pajak. Dikarenakan kebijakan pajak di Indonesia menggunakan sistem self-assessment alias menghitung sendiri, maka setiap wajib pajak hendak memahami cara penghitungan PPh pasal 21 dan melaporkan SPT tahunan PPh pasal 21 kepada kantor pelayanan pajak Pratama di daerah masing-masing, paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu cara menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap. Di sini ada beberapa faktor yang memengaruhi perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap, yaitu yang pertama, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yang kedua ada tarif pajak PPh pasal 21, yang ketiga adalah nomor pokok wajib pajak NPWP. Berikut cara menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap. Yang pertama, menghitung penghasilan bruto. Yang kedua, menghitung biaya jabatan. Yang ketiga, penghasilan neto. Yang keempat, penghasilan kena pajak atau PKP. Yang kelima, metode hitung PPh pasal 21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.